Halo semuanya, kenalin nama aku Kusnu Maria. Di sini kita akan belajar atau lebih tepatnya kita akan sharing-sharing tentang materi biologi kelas 12 yaitu mutasi. Oh ya, sebelum memasuki materi tentang mutasi, aku mau tanya nih sama kalian pernah dengar kata mutasi nggak? Kalau belum pernah denger sih ya nggak apa-apa. Makanya yuk kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, pada materi mutasi kali ini kita akan belajar tentang pengertian mutasi, konsep dasar mutasi, sejarah mutasi, macam-macam mutasi, dan dampak mutasi. Nah, supaya untuk mempersingkat waktu, biar videonya nggak panjang-panjang, kita langsung bahas pengertian mutasi. Mutasi berasal dari bahasa Latin yaitu mutatus yang memiliki arti perubahan. Nah, untuk mutasi sendiri adalah perubahan materi genetik yang dapat diwariskan ke keturunan selanjutnya. Lalu kita akan bahas tentang mutan, yaitu individu yang mengalami mutasi bisa terjadi pada apa saja. Lalu ada mutagenesis, yaitu proses terjadinya mutasi. Dan yang terakhir ada mutagen, merupakan faktor atau agen tertentu yang menyebabkan mutasi seperti zat kimia, sinar, atau karena makhluk hidup lainnya. Next, kita akan bahas tentang konsep dasar mutasi. Di dalam kromosom, setiap makhluk hidup terdapat gen yang merupakan segmen DNA fungsional yang mengatur pewaris sifat. DNA dan kromosom terletak dalam inti sel agar tidak mudah mengalami perubahan, sehingga sifat suatu organisme dapat diturunkan secara tetap. Namun, karena sesuatu DNA dan kromosom dapat berubah, baik perubahan sifat tingkat sel maupun perubahan sifat tingkat individu. Next, kita akan bahas tentang sejarah mutasi yang diawali oleh Hugo de Vries pada tahun 1901. Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dan genetika berkebangsaan Belanda bernama Hugo de Vries. Ia mengamati perubahan fenotip yang tiba-tiba muncul pada keturunan bunga Denothera lamarckiana. Selanjutnya ada Thomas Hunt Morgan pada tahun 1910. Ia meneliti tentang lalat buah. Ia menemukan adanya lalat buah jantan yang memiliki mata berwarna putih dan diduga sebagai lalat mutan. Dan yang terakhir ada Hermann Joseph Muller pada tahun 1926. Dikenal sebagai pelopor mutasi buatan, ia meneliti tentang pengaruh sinar X terhadap lalat buah. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ternyata sinar X dapat meningkatkan kejadian mutasi. Nah, seperti itu teman-teman, kenapa ada istilah mutasi di dunia ini. Tanpa adanya mereka bertiga, kita tidak akan mengenal kata mutasi. Jadi, keren banget kan mereka. Next, kita akan bahas tentang macam-macam mutasi. Yang pertama, berdasarkan jenis selnya, di antaranya ada mutasi somatis yang terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis selama proses pembelahan sel terlibat dalam berbagai proses pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan yang menyebabkan perubahan pada tingkat sel. Lalu, organisme yang mengalami mutasi ini adalah organisme multiseluler, contohnya tumbuhan dan hewan. Mutasi somatis tidak diturunkan atau diwariskan kepada keturunannya. Contoh dari mutasi somatis adalah kanker. For your information ya teman-teman, para ilmuwan yang tergabung dalam The Cancer Genome Project telah mengidentifikasi ternyata terdapat 100 gen yang telah bermutasi menjadi zootipe kanker yang berbeda. Wah, serem banget ya. Selanjutnya ada mutasi germinal. Mutasi ini terjadi pada sel kelamin atau gamet yang mengakibatkan kelainan genetik serta dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi germinal dapat mempengaruhi semua sel, yaitu
perubahan tingkat individu seperti domba ankon yang kakinya pendek. Yang kedua, berdasarkan cara terjadinya. Di antaranya ada mutasi alami atau spontan, yaitu perubahan materi genetik yang terjadi secara alami, terjadi karena adanya kesalahan alami atau mutagen-mutagen yang sudah ada di alam dalam proses replika DNA. Contoh mutagen alami adalah sinar matahari, sinar kosmik, virus, bakteri, unsur radioaktif di alam, gas, dan zat kimia di alam. Mutasi alami bersifat merugikan dan jarang terjadi. Contoh mutasi alami adalah belalang pink dan kuda nil. Selanjutnya ada mutasi buatan atau induksi, yaitu perubahan materi genetik makhluk hidup yang secara sengaja dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Secara umum, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan mutagen buatan seperti zat kimia atau sinar-sinar yang dihasilkan dari unsur radioaktif yang memicu perubahan materi genetik pada makhluk hidup sesuai dengan yang diinginkan. Mutasi buatan bersifat lebih sering terjadi. Nah, for your information lagi ya teman-teman, mutasi buatan jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka mutasi buatan bukan akan meningkatkan taraf kualitas hidup, namun akan menjadi sangat merugikan. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Yang ketiga, berdasarkan peran bagi mutan, di antaranya mutasi menguntungkan mutan. Mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat adaptif terhadap lingkungan, artinya dapat bertahan hidup dan tidak terseleksi oleh alam. Contohnya ada mutan pada gen CETP, yaitu mereka bebas mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi, produksi kolesterol tubuh rendah, dan tidak akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Lalu ada mutasi merugikan mutan. Mutasi yang menghasilkan organisme yang tidak adaptif terhadap lingkungan, yang terjadi secara alami. Umumnya, gen pengkode bersifat resensif. Contohnya, ada belalang pink yang dimaksa predator karena mudah terdeteksi. Asing banget ya teman-teman. Yang keempat, berdasarkan sifat genetik. Di antaranya ada mutasi dominan, yaitu terdeteksi atau tampak pengaruhnya dalam keadaan genotip homozigot dominan maupun heterozigot. Artinya, gen dominan yang membawa sifat yang menyebabkan mutasi. Contohnya ada siklemia atau penyakit sel sabit, bisa ditemukan pada kromosom nomor 11. Lalu ada mutasi resesif, yaitu terekspresi atau tampak pengaruhnya dalam keadaan genotip homozigot resesif. Artinya, gen resesif yang membawa sifat yang menyebabkan mutasi. Contohnya ada belalang pink dan lalat buah jantan bermata putih. Yang kelima ada arah mutasi. Di antaranya ada mutasi maju yang menyebabkan fenotip organisme abnormal menjadi normal. Contohnya ada radioterapi yang digunakan untuk pengobatan kanker. Lalu ada mutasi mundur atau mutasi balik yang menyebabkan fenotip organisme normal menjadi abnormal. Contohnya, sel darah merah yang tadinya berbentuk bikon KF berubah menjadi bentuk sel sabit. Yang keenam, berdasarkan jumlah faktor keturunan. Di antaranya ada mutasi mikro, terjadi karena sedikit faktor keturunan, dan ada mutasi makro, terjadi atas seluruh faktor keturunan. Yang ketujuh, berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Di antaranya ada mutasi kecil, yaitu perubahan pada susunan gen serta pergantian pasangan basa nitrogen. Contohnya ada delesi atau hilang, insersi atau menyisip.
Nah, keduanya dapat merubah kerangka baca pesan genetik, sehingga peristiwa ini disebut mutasi pergeseran kerangka atau frameshift mutation. Selain dua itu juga ada substitusi atau penggantian. Ada transisi atau diganti G menjadi A dan transvensi atau diganti A menjadi T. Juga ada mutasi diam yang dapat merubah susunan kodon tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Lalu ada mutasi salah arti, yaitu mengubah asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein. Dan yang terakhir ada mutasi tanpa arti, yaitu mengubah suatu kodon untuk menyintesis suatu asam amino menjadi kodon stop. Lalu ada mutasi besar, adalah perubahan terjadi pada kromosom serta kerusakan kromosom yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan struktur kromosom. Contohnya ada translokasi, yaitu pemindahan sebagian kromosom ke kromosom yang lain yang bukan homolognya. Yang kedua ada duplikasi, yaitu jumlah kromosom lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga ada delegasi, yaitu kromosom segmen hilang yang dibagi menjadi dua. Ada delesi terminal, adalah kromosom patah di ujung dan telomer hilang, dan ada delesi interkalar, yaitu kromosom patah di tengah dan bagian tengah kromosom terlepas. Dan yang keempat ada inversi, adalah patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Nah, inversi juga dibagi menjadi dua. Ada inversi parasentris yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom. Dan ada inversi perisentris yang terjadi karena dua bagian patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara dua patahan. Yang kelima dan yang terakhir ada katenasi, yaitu ujung kromosom saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Biasanya didahului dengan translokasi. Yang kedua, perubahan jumlah kromosom. Di antaranya ada euploid yang merupakan penambahan atau pengurangan perangkat kromosom. Contohnya diploid, haploid, triploid, poliploid, autopoliploid, dan allopoliploid. Lalu ada aneuploid yang merupakan perubahan salah satu kromosom. Contohnya monosomik, disomik, dan trisomik. Nah, untuk lebih jelasnya contoh dari mutasi kecil dan mutasi besar, kalian bisa lihat gambar tentang contoh-contoh mutasi kecil dan mutasi besar. Wah, ternyata banyak banget ya macam-macam mutasi. Nah, kita kan udah bahas tentang pengertian, konsep dasar, lalu ada sejarah, terus ada macam-macam. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang dampak mutasi di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang dampak merugikan. Di antaranya, pertama ada kelainan pada manusia akibat mutasi gen, seperti sickle cell anemia atau anemia sel sabit, yang merupakan sel darah merah berbentuk sabit, penyakit menurun, molekul DNA yang mengalami mutasi berupa penggantian basa timin menjadi adenin pada rantai nukleotida dan menghasilkan triplet GUA yang mengkode asam aminovalin. Yang kedua, ada kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Di antaranya sindrom Turner yang ditemukan oleh H.H. Turner tahun 1939 dengan karyotip 45X0 atau autosom plus 1 kromosom X.
akibat kehilangan satu kromosom X, disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, sehingga formula kromosomnya menjadi 2n-1. Ciri-cirinya yaitu tinggi badan cenderung pendek, kurang lebih 120 cm, leher pendek, sisi leher tumbuh tambahan daging seperti bersayap, lalu payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh, puting payudara terletak berjauhan, tanda kelamin sekunder tidak tumbuh, mengalami keterbelakangan mental, individu bersifat steril, serta diderita oleh wanita. Selanjutnya ada sindrom Down, ditemukan oleh J.E. Down tahun 1966 dengan karyotip 47XX atau 47XY. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21, sehingga formula kromosomnya 2n+1 yang ditandai dengan lengan atau kaki kadang-kadang bengkak, wajah bulat, kepala lebar, mulut selalu terbuka, hidung besar dan lebar, lalu mongolisme bertelapak tebal seperti telapak kera dan garis tangan abnormal. Selanjutnya, matanya sipit miring ke samping dan jarak kedua matanya lebar, bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, gigi kecil-kecil dan jarang, serta IQ rendah kurang lebih 40. Dan yang terakhir ada sindrom Edward dengan karyotip 45A plus 18 plus XX atau 45A plus 18 plus XY. Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur. Formula kromosomnya 2n+1 yang ditandai dengan tulang tengkorak lonjong dan rahang bawah rendah, dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, lalu mulut kecil dan mengalami keterbelakangan mental. Yang ketiga ada kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Terjadi karena campur tangan manusia, salah satu contohnya yaitu pembentukan buah tanpa biji, yang merugikan bagi tumbuhan karena tumbuhan kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya yaitu biji. Next, kita akan bahas tentang dampak menguntungkan mutasi. Yang pertama, mutasi alami dan buatan pada tanaman Sanseviera area yang sangat mudah dirawat, tidak membutuhkan banyak lahan, yang berfungsi sebagai penyerap polutan, memiliki beragam variasi, terjadi karena adanya mutasi dari spesies sama. Mutasinya terjadi akibat perbanyakan melalui stek daun dan karena pengaruh dari faktor lingkungan. Lalu tetap menyimpan gen normal, akan tetapi bertahan jika bagian yang mengalami mutasi diisolasi dan diperbanyak dengan kultur jaringan. Yang kedua, sinar radioaktif atau radioterapi merupakan salah satu metode pengobatan yang memanfaatkan sinar radioaktif sebagai mutagennya yang diterapkan dalam pengobatan kanker yang diharapkan dapat mengendalikan pembelahan sel yang abnormal. Nah, kita udah bahas semua tentang mutasi. Jadi gimana teman-teman? Sekarang udah paham kan tentang mutasi itu apa dan sejarahnya itu kayak gimana, konsepnya kayak gimana dan macem-macemnya serta dampak. Dan dampaknya tuh bukan kayak dampak merugikan aja, ada dampak menguntungkan juga. Sekian dari aku, terima kasih untuk nonton video aku dari awal sampai akhir. Karena ya ini tuh videonya tuh panjang banget dan kalian tuh bisa sampai akhir tuh kayak hebat banget gitu lah. Jadi sampai jumpa, dadah.